Halo, selamat malam. Kembali lagi di YouTube Anang Malam. Ya, jadi tadi barusan aku tuh ngeliat video di Instagram tentang karakteristik seorang introvert ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka disakiti oleh seseorang gitu. Sikap-sikap seorang introvert yang biasanya dia itu nggak mau kontak mata, dia cenderung memendam, dia cenderung lebih ke nggak peduli kayak gitu-gitu. Pokoknya ada beberapa lah, 5 kalau nggak salah. Nah itu tadi dijelasin di IG, dan yang menarik adalah melihat kolom komentarnya. Jadi di kolom komentarnya itu mungkin rata-rata mereka yang benar-benar introvert atau yang self diagnose kalau mereka itu introvert. Tidak salah. Cuma ya silahkan aja sih kalau emang kalian mau self diagnose. Cuma yang mau saya bukan kritik ya, bahas di sini adalah tentang respon-responnya. Iya, soalnya kalau introvert kita tuh udah males ngeliat dia, daripada nambah masalah mending diemin aja. Pokoknya kebanyakan mereka itu pada menganggap diam itu adalah emas, diam itu adalah hal yang terbaik. Yap, itu adalah benar pikiran saya dulu. Diam adalah emas, ya benar. Itu pikiran saya dulu sebelum pada akhirnya saya berada di sini. Jadi ini sudah kenapa saya biasa bilang ini, karena memang saya sudah menjalani beberapa tes di beberapa psikolog yang berbeda, dan karakteristik saya itu memang ambivert, cenderungnya ambivert. Jadi ambivert itu adalah keadaan dimana introvert dan extrovert itu hampir seimbang, hampir ya teman-teman, hampir, tapi tetap lebih ada yang namanya kepribadian itu kan tidak ada yang 50-50, ini hampir seimbang. Dan porsiannya kalau saya nggak salah tuh waktu itu kan ini setiap psikolog itu beda-beda, maksudnya metode yang mereka pakai, alat ukur yang mereka pakai itu beda-beda. Cuma kurang lebih poinnya itu 49, 48 sampai 51 itu introvert, dan extrovert berarti lawannya. Nah kurang lebih hampir balance, tapi nggak pernah balance gitu. Cuma dalam menyelesaikan masalah, ketika memiliki sebuah masalah, itu saya memang lebih cenderung ke introvert. Kenapa? Karena jadi gini ceritanya, pada saat itu, ini kejadiannya sebenarnya masih di tahun lalu. Saya pernah ada di satu titik di mana saya panjang 1 bulan itu benar-benar nggak tidur tuh hanya tidur ayam. Saya nonton itu tiba-tiba tidur, tapi kaget bangun lagi, terus nggak tidur sampai pagi. Nah kayak gitu. Pada saat itu saya baru lulus S2 saya, baru menyelesaikan S2 saya. Jadi ketika ketika masih kuliah, pasca sarjana itu, saya memang sudah terbiasa untuk tidur itu sehari hanya 2-3 jam, karena ngejar tugas, ngejar ujian apa segala macam, baca-baca dan lain-lain. Memang tidur hanya 2-3 jam. Ketika lulus lulus pendidikan, lulus pasca sarjana, harusnya itu semua hilang. Saya bisa berjalan, bisa hidup dengan normal kembali. Saya pikir seperti itu. Tapi ternyata kok pola hidupnya masih tidak banyak berubah. Tidurnya masih susah, masih suka overthinking kalau malam-malam, insomnia, nah kayak gitu-gitulah.
sampai akhirnya yaitu ada di satu titik dimana saya sebulan benar-benar yang kayak saya ngerasain saya nggak tidur selama sebulan. Jadi kayak tidur ayam, nggak sengaja tidur ayam, terus habis itu bangun, tapi ketika bangun tuh kayak capek, tetap kepala pusing. Terus di kantor suka tiba-tiba nangis. Mungkin teman-teman saya kalau ngelihat video ini, teman-teman kantor bisa membenarkan itu, karena saya yakin mereka pasti kadang menyadari gitu kalau saya tuh memang suka lagi kerja, lagi ngetik, tiba-tiba nangis sendiri tanpa sebab yang jelas. Jadi nangis aja gitu, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya ini kayaknya udah nggak sehat nih, ada sesuatu yang salah nih dari diri saya, tapi apa nih saya nggak tahu. Akhirnya setelah 1 bulan yang nggak benar itu, saya memutuskan untuk ke profesional. Saya bilang ke profesional, masalahnya adalah sekarang saya nggak tidur, saya nggak susah tidur, apakah saya harus dikasih obat atau bagaimana. Juga saya kan sebelumnya nggak pernah ke profesional, saya nggak tahu bagaimana solusinya. Terus dia meminta saya menceritakan apa yang sebenarnya dari kapan saya merasa seperti itu. Terus saya ceritain runtutannya atau segala macam. Terus dia bilang, oh ini adalah memang karakteristik seorang introvert gitu istilahnya, yang dimana dia suka nggak enakan kalau mengemukakan itu, dan akhirnya mengemukakan perasaan. Jadi akhirnya dipendam. Mungkin ini adalah satu titik dimana badan itu sudah tidak bisa menampung semua keresahan. Jadi pada saat itu orang ini, si profesional ini meminta saya untuk mulai menulis. Jadi dulu tuh saya memang suka menulis apa yang saya rasakan, tapi kayak buat diary aja lah gitu, diary kecil. Tapi kebanyakan itu hanya kesenangan aja, kebahagiaan aja yang saya tulis diary gitu kan. Hai diary, hari ini aku lagi senang karena, tapi saya tuh sama sekali nggak pernah menulis tentang kesedihan apa yang saya alami. Tapi sejak saat itu si profesional ini dia meminta saya untuk menulis semua yang saya rasakan, entah itu perasaan bahagia, entah itu perasaan senang. Pokoknya ketika saya sedang merasakan sesuatu, dia meminta saya menulis. Dan kalian tahu apa? Banyak tulisan-tulisannya yang ternyata itu berasal dari tahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu, yang bahkan saya sendiri nggak tahu kalau ternyata itu ada. Saya pernah merasakan hal itu. Itu sesuatu yang, oh ternyata ini selama ini menjadi sampah ya di diri saya nggak pernah tahu itu. Tapi ketika perasaan itu memuncak dan saya mencoba menulis, ternyata hal itu semuanya keluar. Dan jujur sekarang saya merasa lebih baik, cuma saya tetap sedang mengobati mungkin diri saya yang dari yang semula seperti itu. Saya mencoba untuk perlahan-lahan memaafkan diri saya, memaafkan masa lalu saya melihat lagi apa yang itu. Misalkan ini salah satunya ya, saya punya masalah sama mama. Ternyata jauh di dalam hati saya ada sesuatu yang ternyata selama ini tidak termaafkan dari mama. Saya tulis semuanya, oh ternyata ini, dan akhirnya ternyata ini yang membuat saya selama ini suka marah-marah sama mama, suka melawan, pokoknya gitu deh. Sampai akhirnya oh ternyata ini alasannya. Saya mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk merapihkan semua yang hancur. Dan beberapa minggu yang lalu kayaknya, sebelum lama saya pindah ke Bali, saya kira minta maaf sama mama mungkin bingung kenapa nih anak tiba-tiba minta maaf, apakah punya masalah atau gimana. Enggak, jawabannya enggak. Tapi karena ada beberapa yang, yaitu ada beberapa masalah batin yang ternyata selama ini saya pendam. Aku tuh masih nangis. Nah kayak gini, kalau ini kan emang ketahuan gue mau lagi cerita ya. Cuma
kalau ketika dulu waktu gue belum tahu tentang hal ini, gue tuh hanya nangis untuk sesuatu yang gue nggak tahu. Gue menangis sesuatu yang gue nggak tahu, dan jujur itu rasanya tidak enak sekali. Itu pahit banget. Dan ya mungkin itu salah satu alasan anak pindah ke Bali, menjadi manusia yang lebih baik, mungkin di tempat dimana orang-orang tidak ada yang mengenal saya, menjadi manusia yang baru, merapikan rentetan hidup saya yang sebelumnya terpecah belah, puzzle hidup saya yang sebelumnya terpecah belah tanpa tersengaja. Nah sekarang mulai saya rapikan kembali. Bukan hal yang mudah, karena tentu banyak hal yang harus saya korbankan untuk pindah ke sini, but ini mungkin adalah cara yang terbaik, ini adalah mungkin jalan yang terbaik buat saya dan hidup saya ke depannya gitu. Kalau saya bisa merapikan ini sekarang, saya harap ke depannya saya bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada sekarang. Jadi buat teman-teman introvert di luar sana, kalau memang kalian sedang merasa apa yang dulu pernah saya rasakan seperti tadi, saya sarankan ada baiknya kalian sekali aja pergi ke profesional. Mungkin tanpa kalian sadari apa yang kalian rasakan itu bisa jadi sama dengan apa yang saya rasakan dulu. Dan saya nggak pengen kalian menjadi jauh lebih buruk untuk kedepannya gitu. Jadi ya be aware, dan untuk yang masih oke aja, baik-baik aja, semangat. Semoga kalian juga tidak pernah mengalami apa yang saya alami, dan semoga hidup kalian selalu baik-baik saja. Amin. Itu aja, sekian dari saya ya. Sekian waktuku bercerita hari ini. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye bye.